Shalom, sahabat GPB dimanapun berada. Kiranya sahabat GPB semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita kembali dalam program Morning Call GPB di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Yosua Wahyu Anggoro. Mari sebelum mengawali kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini, karena Tuhan menganugerahkannya kepada kami, seraya Engkau memberkati kami dalam istirahat malam kami, dan kami dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami hendak menjalani kehidupan kami Tuhan, kiranya sebelum kami mengawali segala aktivitas kami, ada Tuhan yang beserta dengan kami melalui firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di sorga. Maranatha. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hakikat awal kehidupan manusia, bahkan ketika manusia masih bayi, adalah bersuara. Makanya kalau seorang bayi yang baru lahir, biasanya yang dicari justru adalah suara tangisannya. Nah, ketika suara tangisannya terdengar, kita tahu bahwa oh ternyata bayi ini hidup dan selamat dalam proses persalinan. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada manusia sejak awalnya adalah kemampuan untuk bersuara. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia, kemampuan untuk bersuara atau bahkan berbicara itu tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tak jarang kita justru menyuarakan hal-hal yang negatif, yang buruk, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan seringkali ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ia bukannya bertobat, tapi ia justru menggunakan hakikat bersuaranya itu dengan cara yang keliru yang membuatnya semakin jatuh dalam dosa. Misalnya ketika orang mengalami kesusahan dan penderitaan, ia justru menggunakan suaranya untuk mengumpat, untuk mengeluh, untuk menyalahkan keadaan, bebannya tidak bertambah ringan, pertolongan Tuhan tak datang, yang ada justru semakin berat dalam pergumulannya. Nah, hari ini kita membaca firman Tuhan melalui Nabi Yeremia yang secara khusus saat itu ditujukan kepada umat Israel yang ada di pembuangan di Babel. Jadi dalam segala penderitaan yang mereka alami sebagai bangsa yang tertawan, sebagai bangsa yang dijajah, adalah mereka diingatkan untuk berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu berasal dari bahasa Ibrani kara. Di kata kara ini bukan hanya artinya memanggil, bukan hanya ada arti memproklamirkan, meminta, tapi ada nuansa emosi yang terlibat di dalamnya. Jadi ada nuansa kepasrahan, ada nuansa permohonan, bahkan dalam 1-2 konteks tertentu ada nuansa tangisan di dalam kata kara itu.
Jadi Tuhan meminta kepada umat yang sedang mengalami penderitaan untuk kara, untuk berseru kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Karena ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika umat meminta kepada Tuhan, itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dalam keberseruan itu, dalam kara itu, ada pertama rasa percaya kepada Tuhan. Hanya umat yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, umat yang mampu untuk berseru kepada Tuhan. Yang kedua, keberseruan kita kepada Tuhan menunjukkan rasa keberserahan diri kepada Tuhan. Jadi terkadang dalam penderitaan kita, dalam pergumulan yang kita alami, dalam kesulitan yang kita hadapi, pertama-tama yang kita lakukan itu bukan justru berseru kepada Tuhan, tapi pertama-tama yang sering kita lakukan adalah satu, mencari penyebabnya, kambing hitamnya. Kenapa saya susah begini? Oh, ini gara-gara si ini. Kenapa saya susah? Ini gara-gara si anu. Kenapa saya menderita? Oh, ini mungkin karena dosa. Kita malah mencari penyebabnya. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, seringkali kita mencari jalan keluar menurut pikiran kita sendiri, menurut hikmat kita sendiri. Dan itulah yang ditegur di bacaan kita. Ketika dikatakan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena sahabat GPIB, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang kita nggak tahu, banyak hal yang kita nggak mengerti kenapa ini semua terjadi. Dan kalau kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas itu, maka kita justru seringkali makin tersesat. Makanya ada banyak orang ketika ia mengalami kesusahan dan dia tidak berseru kepada Tuhan, dia mengandalkan pikiran-pikirannya sendiri, atau tadi ia sibuk mencari kambing hitam atas masalah yang terjadi, ia justru makin masuk lebih dalam kepada masalah-masalahnya. Makanya Tuhan mengingatkan umat, dan secara khusus mengingatkan kita juga di pagi hari ini, bahwa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kara, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dalam segala emosi yang kita alami, kemarahan mungkin, kesedihan, kepedihan, hopeless, tidak punya harapan, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jadi bukan pertama-tama supaya masalahnya segera selesai, atau pertama-tama supaya kita bisa kembali nyaman menjalani kehidupan. Bukan itu. Tuhan mau mengajarkan kepada kita melalui tindakan berseru itu ada spiritualitas, keberserahan, kepasrahan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu sebagai anak kita punya Bapa, kita punya orang tua di atas yang paling tahu segala hal tentang kita yang kita sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Hanya ada sebuah kutipan lagu, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Dalam keberseruan kita kepada Tuhan ada keberserahan diri yang dalam. Maka ingatlah, untuk pertama-tama ketika menghadapi kesulitan adalah berseru kepada Tuhan.
selamat berseru kepada Dia, dan percaya ada Dia yang mendengar dan Maha tahu hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika di jalan kehidupan kami diperkenankan untuk menjumpai batu sandungan, kami diperkenankan untuk mengalami kejatuhan, kami diperkenankan mengalami penderitaan yang tak jarang membuat kami begitu kalut, membuat kami begitu gelap, tersesat, tak tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami akan dalam situasi seperti itu kami justru berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah orang tua kami yang paling tahu segala hal di dalam kehidupan kami, yang tahu apa maksud dari setiap penderitaan yang kami alami. Kami terbatas Tuhan, kami tidak tahu semua hal. Ada banyak hal yang kami tidak pahami, yang kami tidak ketahui, yang kami tidak mengerti. Maka kami mau belajar untuk berseru kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu, Tuhan berkenan menyendengkan telingamu, mendekap kami dengan erat, menenangkan kami, menolong kami keluar dari pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini, agar kiranya setiap detik dan jam yang akan kami lalui, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Untuk umat-Mu Tuhan, para sahabat GPIB, dimanapun mereka berada saat ini, dengan setiap pergumulan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhanlah yang hadir, mendengar, menilik, dan memberikan keteduhan, menolong, memberikan jalan keluar. Kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Demikian morning call untuk pagi hari ini. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, para sahabat GPIB, tetap jaga kesehatan, tetap menjalani kehidupan dalam keberserahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.